Sebanyak $39 juta RLUSD dibakar di jaringan XRP Ledger, lalu dicetak ulang di jaringan Ethereum. Langkah ini langsung memicu banyak pertanyaan, terutama soal alasan dibalik pemindahan besar-besaran ini dan keterlibatan institusi seperti SBI Holdings dan B2C2 Group. Menurut Fed, validator XRP Ledger DWNL yang cukup dikenal di komunitas, langkah ini bukanlah hal yang aneh. Dalam unggahannya di platform X, Fed menjelaskan bahwa stablecoin issuer sering melakukan transfer inventaris antar blockchain. Tujuannya, untuk menyesuaikan pasokan token agar seimbang di berbagai jaringan, sesuai dengan kebutuhan pasar saat itu. Dalam kasus RLUSD, Fed meyakini bahwa Ripple melakukan pembakaran di XRP Ledger dan pencetakan ulang di Ethereum sebagai strategi pengelolaan inventaris. Ini berkaitan erat dengan makin kuatnya posisi RLUS di dalam ekosistem DeFi Ethereum, yang saat ini memang lebih matang dan ramai digunakan. Token RLUS di hasil pencetakan ulang tersebut kemudian dikirim ke B2C2 Group, sebuah penyedia likuiditas institusional asal Inggris yang diakuisisi oleh SBI Holdings pada 2020. Perusahaan ini berfokus pada perdagangan over-the-counter, OTC, dan derivatif untuk klien institusi, membantu memastikan ketersediaan RLUSD di Ethereum. Namun, sebagian anggota komunitas tetap mempertanyakan logikanya. Jika RLUSD awalnya diterbitkan di XRP Ledger, mengapa harus dipindahkan ke Ethereum? Menjawab ini, Fed mengatakan, dengan memegang inventaris di dua jaringan, Ripple bisa lebih cepat merespons lonjakan permintaan. Contohnya, kalau permintaan RLUSD tinggi di jaringan Ethereum, maka pasokan bisa langsung ditambah di sana, tanpa harus menunggu proses panjang. Meski begitu, ada kritik lain yang cukup relevan. Seorang pengguna menyebut bahwa RLUSD mungkin akan lebih banyak digunakan di XRP Ledger jika ada lebih banyak aplikasi DeFi di jaringan tersebut. Dan memang benar, Fed sendiri mengakui bahwa kekurangan use case DeFi di XRP Ledger menjadi tantangan besar. Ethereum sejauh ini masih jadi pusat utama ekosistem DeFi. Bahkan, pada 21 April lalu, protokol DeFi AAV secara resmi mengumumkan bahwa RLUSD kini bisa disetor dan dipinjamkan di pasar inti V3 mereka di Ethereum. Artinya, perpindahan ini bukan sekadar soal teknologi, tapi juga soal kebutuhan dan strategi pasar. Jadi, bukan karena XRP Ledger kurang bagus, tapi karena Ethereum saat ini menawarkan pangsa pasar yang lebih siap dan lebih luas.